Pagi ini saya coba memberikan sedikit materi tentang baut dan mur ya, biar sama dengan kelas sebelah ya. Ya Cetika ya. Iya Pak, Kelas sama Pak. sebelah Udah sama materinya Pak. udah sama nih pertemuan hari ini. Jadi kita coba sedikit materi tentang bagaimana sih menggambar baut dan mur. Jadi perhatikan ini. Jadi ini ada di buku menggambar mesin yang karangan Sularso. Jadi ini adalah cara menggambar baut dan mur. Ini merupakan sepasang baut dan mur, ya. Ini bautnya, ini murnya, ya. Nah, anggap seandainya ini kita gambar satu persatu, ya. Baut ini saja tanpa ada murnya ini, ya. Baut ini akan kita gambar dengan ketentuan menggunakan diameter baut ini, ya, menggunakan diameter baut ini. Menggunakan diameter baut ini. Nah, untuk baut ini ada namanya kepala baut, ya. Ini ada namanya batangnya baut. Nah, untuk diameter baut ini ditentukan oleh D, ya. Kalau seandainya nanti kalian menggambar mesin, diketahui diameter baut misalkan 20 mm, maka 20 mm ini dijadikan patokan untuk menggambar yang lain, ya, seperti tinggi kepala baut. Ini kepala baut itu adalah 3/4 D, ya, 3/4 kali D, ya. Sedangkan kepala baut itu mempunyai sudut-sudut seperti ini, ya. Ini dia. Ini adalah ditentukan oleh D tadi, misalkan D20. Nah, ini itu adalah 1,5 dikali D. Kalau diameternya adalah 20, maka 1,5-nya adalah 30. Berarti ini adalah jari-jari 30. Kita ambil dari garis tengah ini, kita buat dengan menggunakan jangka atau menggunakan malingkar. Kalau seandainya malingkarnya ada diameter 60, kalau seandainya ini 30. Ya, kalau seandainya tidak ada malingkar, maka menggunakan jangka. Jangka dengan jari-jari 30 kita goreskan, ya. Nah, yang ini berapa? Yang ini adalah ditentukan di sini. Ini ditentukan di sini. Ini ada R, ya. Berarti inilah jari-jarinya R. Kita buat garis bantu ini dan kita ukur dia sepanjang R, ya. Sepanjang R. R itu adalah setengah D, berarti misalkan D-nya 20, berarti R-nya adalah 10. Berarti jari-jari ini 10. Begitu juga dengan yang ini. Ini juga 10. Ya. Terus ada namanya drat atau ulir. Panjang drat atau ulir, ini dia. Untuk baut itu adalah 2D. 2 kali D, berarti 2 dikali 20, berarti 40 panjangnya ini. Nah, drat atau ulir ini dibentuk hanya dalam bentuk garis, ya, tidak dalam bentuk bergerigi nih, tidak, ya, dalam bentuk garis saja. Nah, berapa jarak antar garis terluar baut dengan garis ulir ini? Garis ulir ini bagian dalam ini itu adalah 1/8 D sampai dengan 1/10 D, ya. 1/8 D ini digunakan untuk diameter yang kecil, sedangkan 1/10 boleh untuk diameter yang besar, ya. Ini boleh 1/8, boleh 1/9, boleh 1/10, ya. Nah, di ujungnya ini
membentuk sudut 30 derajat. Seperti ini dia. Nah, ini adalah pandangan depannya. Sedangkan pandangan samping itu untuk jarak ini itu ada namanya B. B besar ini. Dari mana dia tahu? Dari kepalanya ini. Kepala ini adalah segi 6, ya. Nah, ini lebih jelasnya nanti saya coba jelaskan di AutoCAD. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya membuat baut dan mur itu ditentukan dari berapa diameter baut ini, kan itu. Nah, dari diameter baut ini akan bisa membuat berapa gambar baut dan mur ini, ya. Untuk kasus, misalkan kasus ini kita tentukan, kita ketahui diameter baut yang akan kita gambar adalah 20 mm atau 2 cm. Terus panjang batang baut ini panjang batang baut ini dari ujung ini sampai ke sini itu adalah 80 mili atau 8 cm, ya. Akan kita buat di kertas A3 misalkan, ya, di kertas A3 misalkan. Nah, ini kalau di kertas gambar boleh dihitung proporsionalnya. Kalau seandainya di AutoCAD nggak perlu, nanti dia kalau di AutoCAD itu dia akan digambar dulu baru nanti disesuaikan dengan tempatnya, ya. Tapi kalau di kertas gambar tentu dihitung berapa sih lebar ini, berapa tinggi ini, kan itu. Nanti dia akan kita buat dalam 3 pandangan, ya. Pandangan yang pertama adalah pandangan depan, terus pandangan samping dan pandangan atas, ya. Kita buat untuk komponen baut dulu, ya. Diketahui tadi diameternya adalah 20 mili, terus tinggi batang ini adalah 80 mili. Nah, silakan dibuat baut dan murnya, kan gitu. Maka kita buat nih di AutoCAD. Kita buat misalkan tadi diketahui kita buat dulu garis, ya. Garis ini di mana garis ini tadi berapa tadi panjang batangnya dulu, kan itu. Batangnya, berarti batangnya adalah 80 mili, ya. Ini kecil kali. Ini dia, ya, 80 mili. Nah, kita buat dia diameternya adalah 20. D-nya 20, berarti kita buat 20, ya. 20. Ini 20, ini jaraknya 20. Terus kita gabungkan dulu. Ini atau kita kecilkan dulu. In besar gue. Ini dia, ya, 20, ini 80. Ini 80 dengan diameter 20. Nah, selanjutnya untuk kepala baut ini sudah dibuat tadi, ya. Ini 80, ini 20. Untuk kepala baut ini adalah D dan ini adalah setengah D, ya. Berarti kalau dia digabung ini adalah 2D. Berarti dia D-nya adalah 20, berarti ini jarak ini ke sini itu adalah, ini ke sini adalah 40. Nah, maka kita buat dulu garis ini. Ini ke sini adalah 40. Ini sudah seperti ini. Setelah itu kita lihat jarak ini dari ini ke sini adalah 3/4 D. 3/4 D. D-nya tadi 20, maka 3/4 itu adalah 20 kali 3/4, berarti 15. Ya. 15 jaraknya. Ini 15. Oh, mana dia? Oh, sudah.
Oh, ini dia 15 ya. 15 kita tutup. Garis ini kita tutup. Ini kita tutup. Nah, sudah jadi bakalnya ya, sudah jadi bakalnya. Ini boleh kita lanjut kita ini dia, kita extend dia. Yang ini garis ini kita panjangkan. Nah, seperti ini. Udah kan jadi nih bakalnya. Kita kasih garis sumbu. Garis sumbu di sini dia. Kita kasih garis sumbu. Oh, kok sini? Tunggu. Ini dia berarti 15 tambah 80, 95, 97, 99. Ini garis sumbu. Itu sebagai garis bantunya. Nah, sudah selesai ini dia. Kita buat pertama adalah ulir ini, ya. Ulir ini kita buat misalkan 1/10D, ya, atau 1/8. Anggap 1/10D, berarti 2 mili, ya. 2 mili. Ya udah, kita buat 2 mili, misalkan 2 mili ini ke sini 2 mili. Oh, sebab salah. Ini 2 mili, ini ke sini 2 mili, ya. Terus tadi ada tinggi ulir 2D. 2 kali D berarti 2 kali 20 berarti dia 40. Ya, kita buat aja ini 40 dia. Ini udah 40. Kita buang garis yang tidak penting, ya. Kita buang garis yang tidak penting. Tadi garis ini kita buang lagi. Ini. Ya. Terus kita buat garis yang di sini membentuk sudut 60 derajat atau 30, ya. 30 terhadap kita cek dulu sudutnya betul 30 atau tidak. Oke, sudah 30 ini dia. Nih. Kalau sudah kita apa dia? Kita potong. Ini kita bersihkan atau kita ini dulu biar gak susah. Kita buat sebelah lagi. Kan itu. Nih. Setelah itu kita potong yang tidak pentingnya. Ini. Nah, dia sudah membentuk sudut 30 terhadap ini. Setelah itu kita buat dia radius, di mana radius yang di atas ini adalah D. Artinya dia membentuk sudut jari-jari 20, ya. Karena D-nya 20. Kita ambil yang ini. Yang ini. Ini. Oh, salah, tunggu.
membentuk sudut jari-jarinya adalah 20. Ini dia. Terus ini kita potong. Nah, ini kita pastikan dia sudut 20. Ya, ini harusnya ini adalah kita pindahkan dulu ya. Kita pindahkan dulu. Kita move. Sini dia letaknya. Nah, ini membentuk sudut 20, kita pastikan dulu. Ya, apakah dia sudut 20 atau tidak, kan itu. Ini 20 ya, udah mendekati 20, sebenarnya 20 ini ya, 20,34 di sini tertulis. Tadi sebenarnya sudah ditulis 20, anggaplah sudah 20 ya. Kalau sudah 20, nanti kalian menggunakan, kalau di rumah menggunakan jangka. Jadi di garis tengah ini, nah dari titik tengah ini kalian ambil jarak 20 baru kalian lingkarkan. Nah, setelah ada, ini kan ada yang di samping ini yang harus kita buang. Maka kita potong dia, kita trim. Ya. Ini kita trim. Ini kita potong. Ini kita potong. 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 Ini kita potong. Kita potong. Oh, enggak seperti ini. Ini kalau dia kecilan kita besarkan lagi. Oke, ini kita potong. Ini kita potong. Sehingga dia membentuk seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, ini kita kasih garis di sini. Nah, jadilah dia seperti ini. Ya, jadi dia seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat bagian bawah ini, ya, bagian bawah ini, yang ini itu adalah 1,5 D. Berarti ini kita buat nih 1,5 D nih, jari-jarinya. Yang ini 1,5 D nih. Berarti 30 jari-jarinya. Jadi nanti kalian gunakan jangka di rumah. Ya. Ini 30. Ini kita potong dulu. Ini dia, dan ini kita lagi ke sini. Nah, tapi kalau kalian nanti di gambar manual bukan di sini ya, tapi di sini. Nah, ini saya move dulu. Ini. Nah, pada saat kalian nanti di gambar ya di sini langsung. Bukan seperti tadi ya, karena ini di AutoCAD. Kalau di gambar manual langsung di sini. Dia membentuk sudut 1,5 D. D-nya adalah 20, berarti 1,5-nya adalah 30. Berarti dari sini kalian ukur ke sini 30, setelah itu baru dijangkakan. Ya, dijangkakan. Dapat seperti ini. Nah, yang satu lagi untuk yang di sini adalah R. R itu 1,5 D, berarti dia 10 jari-jarinya. Kalau yang di sini usahakan buat dulu garis bantu, ya, garis bantu di sini. Garis bantu di sini setengahnya berarti dia 5, kan itu. Ini buat garis bantunya dulu. Nah, baru kita buat ini 1,5 D tadi. 1,5 D
Ini setengah D, kita ambil ke setengah D itu berarti dia 10 ya. Ini dia. Ini kita potong dulu. Ini baru kita pindahkan. Ini dia. Setelah bentuk seperti ini, boleh dihapus langsung garis bantunya. Ini garis bantunya kita hapus. Nah, nanti pada saat kalian menggambar yang sebelah sini juga dibuat garis bantunya, ya. Kalian buat garis bantunya setengah, itu baru dibuat dari tengah itu ke sini adalah sepanjang setengah D, berarti 10, baru kalian. Nah, kalau di AutoCAD ini tinggal dimirrorkan saja. Ini ambil sudut setengah ini boleh. Ini. Nah, jadi dia langsung dimirrorkan saja. Nah, yang ujung di sini kita buang. Yang ujung di sini kita buang nih. Ini kita buang. Ini kita buang ujungnya ini. Ini kita buang. Ini kita buang. Ini kita buang. Jadilah pandangan depan, ya, pandangan depan. Tetapi ini kita buat dulu apanya, aturannya, ya. Aturannya adalah sudah jadi gambar pandangan depan ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini kan sudah jadi sebenarnya nih. Tapi kita buat, kalau dia di AutoCAD ini kita buat dulu aturannya. Yang pertama adalah ketebalan garis. Ketebalan garis untuk seluruh yang sejatinya kita jadikan garisnya 0,5 dulu ya. 0,5. Ini adalah kita jadikan dia continue semua. Terus tebalnya adalah 0,5. Oke, ini berarti udah 0,5 semua. Setelah itu kita buat garis yang ini. Ini adalah garis drat atau garis ulir. Nah, garis ulir itu dia ketebalannya adalah 0,3. Ya, 0,3 ya. Nanti di gambar teknik kalian buat 0,3. Dia garis continue 0,3. Oke, ini sudah 0,3. Terus ini garis sumbu. Garis sumbu berarti dia garis panjang pendek. Ketebalannya 0,3. Kita ganti ketebalan 0,3. Terus inilah garis panjang pendek. Ini dia garis center. Nah, ini kan agak panjang nih. Ini kalau di sini dia skalakan aja lebih kecil. Nah, ini dia. Berarti udah jadi nih. Pandangan depannya sudah jadi. Sekarang kita coba pandangan atasnya, ya, pandangan atas. Pandangan atas yang di sini, ini dia. Yang pertama adalah bikin diameter bulat dulu. Berarti kita buat dulu garis bantunya. Ya, garis bantunya ini, anggap di sini garis bantunya sepanjang, berarti dia 40, 44 lah saya buat ya. Ya. Ini kita buat adalah 22. Nih, kita buat garis bantu seperti ini. Ya. Setelah itu, tadi diameter ini adalah jaraknya adalah 2D. Berarti 2 kali 20 berarti 40. Maka kita buat diameter 40. Ini diameter 40. Ini dia. Ya. Diameter 40. Setelah itu kita buat dia segi 6. Nah, segi 6
karena satu lingkaran ini adalah 360 derajat, maka kita bagi 6 dia. Berarti dari sini ke sisi ini adalah 1/6 dari 360 derajat. Berarti 60 derajat kita buat, ya. Maka kita buat 60 derajat. Ya, ini kita buat 60 derajat. Ini kita buat 60 derajat, berarti dia ini dia 120 ya. Dari sini. Artinya 120 itu dari sini ke sini. Karena ini 90 tambah 30, 120. Nah, ini kita teruskan dia ke sini, ya. Kita teruskan dia ke sini. Nanti kalian ini kita teruskan ke sini dia. Nih. Nanti dikaliin garis sit. Kita ukur, kalian ukur dari sini kan, dari sini ke sini kan 60 derajat nih. Tarik garisnya. Nah, begitu juga dengan sini. Nah, ini tinggal kalau ini tinggal mirror nih kan itu. Ini mirror. Nah, dia. Ya. Kalau seperti itu, tinggal kita hubungkan aja garisnya ini. Ini ke sini. Ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Nah, sudah membentuk sudut 6 sisi. Ini boleh kita buang, ya. Ini boleh kita buang, ini juga kita buang. Nih, jadi dia seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, setelahnya berarti ini kan sudah 6 sisi nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kita buat, karena ini dilihat dari atas nampak bulat ini, baru kita buat diameter 20. Ini dia. Ini adalah melihatkan batangnya ini. Ya. Nah, nanti ada namanya ulir ini. Ulir ini berarti kita buat tadi berapa tadi? 1/10. Berarti ini 1/10 adalah 2. Ini 1/10 adalah 2. Berarti 20 dikurangi 4. Berarti 16 diameternya. Ya, 16 diameter nih. 16. Nah, ini diameternya 16. Bagian dalam ini adalah ulir. Namanya ulir luar, ya. Ulir luar, maka ini kita buat dia kita buang 1/4-nya atau ini dia. Kita buang. Kita buang dia. Yang bagian dalam ini. Oh, ini extend nih, salah. Ini kita buang. Ini dia. Panu aja deh. Ayo panu. Sudah, baru kita aturan garisnya. Berarti kita lihatlah garis ini, kita jadikan dulu aturannya. Ini garisnya continue. Terus tebalnya adalah 5 mili. Nah, setengah mili. Nih. Setelah itu baru yang ini, yang bagian dalam ini atau ulir ini itu adalah ketebalannya 0,3. Karena itu adalah ulirnya atau dratnya. Ya. Sudah. Terus yang ini garis sumbu. Garis sumbu itu adalah 0,3. Ya. 0,3. Ini adalah garis sumbu atau center di sini. Terus ini saya kecilkan skalanya. Ya. Nah, jadilah dia nih. Inilah dia. Ini pandangan atasnya.
Nah, pertanyaannya adalah kenapa ini tidak ada bulat di dalam? Karena yang bagian sini adalah datar. Kalau dia yang bagian atasnya itu seperti ini juga bulat ini, maka dia ada nanti lingkaran ini. Tapi karena dia di sininya datar, maka dilihat dari atas, maka ini lingkaran di dalamnya nggak ada. Nah, itu dia. Setelah itu baru kita buat pandangan sampingnya, kan itu pandangan samping. Pandangan samping, samping sini itu ditentukan jarak ini. Kita ukur jarak ini dulu. Jarak ini berapa sih kan itu? Kita ukur jaraknya, jarak ini ke sini. Ini berapa? Ternyata dia di situ 34,65 ya, 34,65. Kita anggap dia 34 saja. Ya. Ini saya kopikan dulu. Tapi kalau di gambar manual kan gambar sendiri, tapi kalau di sini kan tinggal di copy. Ini saya copy, ini copy, paste, ini saya pastekan. Dulu, ini copy, ini. Ini pastikan di sini ya. Ini dia. Tinggal ganti ini aja. Ini kita buang dulu. Ini kita buang dulu. Ini kita buang. Ini kita buang dulu. Terus, garis ini kita potong dulu. Garis sumbunya. Ini buang dulu. Terus bukan garis sumbu sebenarnya, tapi tidak apa-apa lah. Garis sumbu itu dipotong atau potong. Ini potong dulu. Ini potong dulu. Nah, jaraknya ini adalah 34. Berarti kita bagi 2, berarti 17 17. Oke. Kita ini potong aja lah dulu ini ya guys sumbunya ya. Ini kita potong. Ini kita buat garis bantu dulu. Ini adalah bagian samping ini tadi 34. Berarti ini jarak ini kan 34 ini. Nah, 34 berarti kita buat 17 17 17 dari sini. Ini 17. Ini 17. Nah, dia bukan 2 kali D ya, tapi 34. Ini kita potong. Ini kita potong. Nah, ini kita buang. Kita buang. Setelah itu, ini tetap kita kasih garis tengah ya, garis bantu. Berarti dia 17 bagi 2, berarti 8,5 ya. Sini 8,5. 8,5. Baru kita buat garis bantunya dulu nih. Ini garis bantunya dulu. Baru kita buat dia membentuk jari-jari D. D ya. D itu berarti 20, bentuk jari-jari D. Maka kita buatlah 20 ininya. Di sini. Ini membentuk dia 2
20. Ini dia, ya. Ini kita potong. Kita potong nih. Terus ini kita pindahkan dia nih. Ini dia. Ini kita extend aja. Tunggu dulu. Ini kita buang dulu garisnya, garis bantunya kita buang. Ini dia. Oke. Nah, ini dibuat juga seperti ini di sini, ya. Tadi sama buat garis bantu setengahnya, setelah dibuat. Kalau di sini saya cukup memirrorkan saja. Nih. Nah, jadilah pandangan sampingnya, ya. Ini pandangan depan, pandangan atas, dan pandangan sampingnya. Selebihnya yang ini sama, ya. Nah, kita pastikan dulu ini adalah dia membentuk ketebalannya adalah 0,5. Ini dia. Ini kita ganti garisnya adalah continuous, terus tebalnya adalah 0,5. Oke. Nah, jadi dia. Jadilah dia pandangan samping, ini pandangan depan, ini pandangan samping. Nah, kalau seandainya mau kita kasih dia ukuran, boleh. Mana dulu yang kita kasih ukuran? Yang pertama adalah ini. Ya. Ini ke sini. Ini dia. Ya. 40-nya, ya. Terus yang kedua adalah ini. Ini 40. Ya. Terus yang ketiga adalah ini. Ini 34 tadi. Ya. Terus yang ini boleh juga. Ya, tadi 80 tadi. 80 itu kita letakkan misalkan di sinilah. Ya. Ini dia. Ini 80. Oke. Terus sudut tadi, sudut 30 tadi kita letakkan di sini misalkan. Ini 30, ya. Terus kalau ini nggak perlu, kalau ini nggak perlu sebenarnya ada ukuran, ya, nggak perlu ada ukuran. Tapi tetap kita menggunakan kaidah ini tadi, ya. Kaidah ini ini R, ini 21,5 D, ini D, ya. Tapi di ukuran pada saat menggambar itu nggak perlu dibuat, ya, nggak perlu dibuat ini jari-jari ini. Tapi kalian paham berapa dia jari-jari ini, ya, radius ini. Nah, satu lagi baru bagian dalam yang ini diameter. Yang dibuat adalah diameter ini. Nah, harusnya itu nggak ada lagi tanda diameter. Ingat ya, kalau yang bulat ini kan sudah ada tanda diameter nih, berarti kita ngambil yang bukan ini, berarti kita ngambil yang ini. Ya, ngambil yang ini.
Ini dia. Nah, ini dia. 20. Yang ini buat enggak perlu karena dia sudah ada aturannya. Yang bagian dalam ini enggak perlu ada aturannya ini 1/8 sampai 1/10. Jadi ini cukup seperti ini aja untuk dimensinya nanti. Ya. Paling nanti ini baru kita sesuaikan berapa ketebalan dimensi ukuran ini. Ini kita sesuaikan. Ini kita sesuaikan ketebalannya adalah 0,3 kan gitu. Dia adalah garis kontinu. Terus ketebalannya adalah 0,3. Ini dia 0,3. Ini 0,3. Jadilah dia. Ini adalah baut. Nah, sekarang kita coba gambar murnya, kan gitu. Tadi adalah baut, sekarang kita coba gambar murnya. Murnya itu tadi adalah tinggi murnya ini, tinggi murninya adalah D, tetap sama, ini ya, 2D, berarti kita buat gambarnya dulu, kan itu. Kita buat gambarnya dulu. Tadi adalah, misalkan dia ini D, 2D, berarti 40 ya. Terus ke sini adalah D, berarti 20. Sini adalah 40. Nah, ini dia. Ini awalnya seperti ini. Terus tadi tengahnya adalah setengah D, berarti 10. Ini 2/10 ini. Ini dia. Ya. Setelah itu kita lihat ini dia membentuk radius 1,5 D dan ini adalah R. Nah, berarti dia kita buatlah garis sumbu dulu ya, garis sumbu dulu atau garis tengah dulu ini. Ini garis sumbu atau garis tengah. Baru kita buat jari-jarinya, ininya, radiusnya. Ini tadi adalah adalah 1,5 D, berarti 30. Ini dia 1,5 D. Ini kita potong dulu. Nih, baru kita move. Yang ini kita move, kita pindah. Tapi nanti kalau di gambar teknik langsung di sini ya, bukan seperti ini, langsung di sininya. Nah, ini ya. Nah, baru yang kecil-kecil yang ini juga ada radiusnya yaitu R, berarti setengah D. Tapi kita buat garis bantu dulu dia, ya. Kita buat garis bantu. Ini ke sini adalah 5. Nah, ini garis bantu. Dia membentuk sudut R. Ini bentuk R. R tadi adalah 10. Setengah D. Ini dia. Ini baru kita potong lagi. Ini kita buang lagi garis bantunya. Dan kita move dia. Kita pindahkan ke bawah. Oh, salah. Oh, gedekanlah dulu nih. Move. Ini dia. Ini baru kita mirrorkan saja. Oh, salah. Kita mirrorkan saja.
Ini salah. Mirror. Ini dia. Kalau udah jadi, ini boleh juga kita mirrorkan kan gitu. Jadi kiri kanan dia, boleh kita buat kiri kanan dia ya. Ini kiri kanan. Ini kita mirrorkan juga semua boleh. Kalau seandainya bautnya adalah kiri kanan kan gitu. Nah ini dia. Ini boleh, berarti dia murnya itu kiri kanan membentuk sudut. Nah baru kita buang yang tidak penting di sini. Mana yang kita buang? Ujung-ujungnya ini. Ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, satu, ini satu. Ini kita buang. Nah, jadilah pandangan depan dari mur. Ini kita sesuaikan dulu ketebalannya. Kan gitu. Ini adalah continuous. Ini adalah 0,5. Nih. Terus ini adalah garis sumbu. Garis sumbu ketebalannya adalah 0,3. Terus yang ini adalah center. Terus ini kita kecilkan ya skalanya. Jadilah ini pandangan depannya. Sekarang kita coba dia buat pandangan atas, kan gitu, pandangan atas. Pandangan atas kita buat dia sejajar dengan garis ini. Anggap di sini dia nih. Kita geser. Kita buat lagi semacam tadi, garis sumbu, kan gitu. Nah, kita buat lagi dia yang tadi, yang seperti yang di baut. 40. Ini dia. Terus kita bagi lagi tadi. Membentuk sudut 60 derajat ya. Bentuk sudut 60 derajat. Ini dia. Ini. Terus kita extend lagi atau kita panjangkan dia ke garis ini. Nih. Terus kita mirrorkan lagi. Nih. Baru kita tarik garis lagi. Nah, kalau di manual tadi sudah saya jelaskan. Ini dia. Setelah itu kita buang garis yang tidak penting. Ini dia. Termasuk lingkaran luar ini kita buang ini dulu nih. Nih seperti ini dia. Setelah seperti ini, karena dia adalah bulat ini, ada radius-radius tadi ini, maka yang di sini harus kita buat lingkaran bulat ini dulu. Sampai ke sini dia. Ini dia. Seperti ini. Ya. Setelah itu baru lubang murnya. Lubang murnya adalah diameter ini. Berarti dia diameter tadi berapa? Adalah 20. Ini seperti ini dia. Terus ada lagi tadi yang diameter dalam ini.
itu adalah 16. Kan gitu. 16 nih. Nah, kalau tadi adalah yang dipotong yang di sini adalah bagian dalam ini 3/4. Kalau yang di sini adalah yang dipotong yang lingkaran bagian luar ini. Ini namanya ulir dalam, ulir dalam. Jadi ini kita biar ada tampak sedikit ininya. Ini terus kita trim, kita potong dulu. Nih yang dibuang di sini seperempatnya. Nih, coba kalian bandingkan kalau yang di ini yang dipotong bagian diameter 20 ini, sedangkan kalau yang di sini yang dipotong adalah diameter 16 ini. Ini bukan yang 20-nya. Karena yang 20 ini adalah bagian luar dari baut. Kalau yang mur, bagian luar dari mur adalah yang bagian diameter ini, diameter 16 ini. Maka dia ini yang full, sementara yang 20 ini tidak full. Artinya inilah beratnya. Nah, ini sudah jadi. Kita ini dulu. Kita buat dia aturan garisnya dulu. Kita buat dulu continue semua dengan ketebalan 0,5. Ini sudah. Terus kita yang di dalam ini sama garis sumbu ini kita buat dia dengan ketebalan 0,3. Ini dia. Nah, sudah. Terus garis sumbu ini kita buat dia garisnya adalah center atau garis sumbu. Ini kita kecilkan. Ini dia. Jadilah dia. Jadi ini garis senternya adalah tebalannya 0,3, begitu juga dengan garis ini 0,3. Sedangkan garis ini 0,5. Tapi bedanya tadi dengan baut bisa dilihat, ini sama-sama dilihat ya. Kalau di baut tadi karena dia tidak bulat maka nggak ada lingkaran yang di luar ini ya. Sedangkan baut mur ada, maka kita buat bulat lagi di dalamnya. Nah, ini dia. Ya. Setelah itu kita buat pandangan sampingnya. Pandangan samping tadi jarak ini adalah 34 ya. 34 tadi ya. Ini kita buat di sini misalkan di sini ini adalah 40. Ini adalah 34. 40 ya, salah. Ini adalah 34. Ini adalah 20. Ini kan gitu. Ini dia ya, jarak ini adalah 34. Ini bagi 2. Ini dia. Nah, ini boleh juga ini kita ambil. Biar menyingkat waktu ya, inilah saya ambil dulu. Sebenarnya sama nih ya. Misalkan ini. Oh, nggak ada pula ini tengahnya nih. Tunggu. Ini copy. Ini dia. Ya. Tinggal saya copy ya. Ini tinggal saya mirror. Nih. Tapi kayaknya nggak pas kali nih. Ini mirror.
Nah, ini dia. Ini pandangan sampingnya sudah jadi. Ya, pandangan samping sudah jadi. Sama tadi ukurannya kita buat, tapi kita buat ini dulu, kita jadikan dia aturannya dulu. Ini adalah garis continuous. Ini tebalannya adalah 0,5. Ini sudah jadi. Kalau sudah jadi, baru kita kasih ukuran. Sama tadi, yang kita kasih ukuran, yang pertama adalah ini. Itu adalah 40. Terus, yang kedua adalah ini. 34. Terus yang ketiga harusnya ada tingginya ini sebenarnya, ya. Tingginya ini harusnya ada tingginya ini. Tinggi ini seharusnya ada tinggi ini nih. 20 nih. Terus selanjutnya adalah yang ini kita kasih. Ya, yang ini kita kasih adalah ini. Ini. Udah. Oh, kemungkinan ini ada tinggal ukurannya. Kemungkinan yang tinggal adalah yang ini, ukuran yang ini. Tebal ini, ya. Ini dengan ini. Ini adalah apa namanya? Ini dia. Yang 3 apa namanya itu? 3/4D tadi. Nah, udah jadi nih. Sudah jadi, baru kita buat di kertas atau ya, kalian buat di kertas misalkan, udah jadi nih, ya. Ini dia. Ini baut, ini murnya. Kalau kita mau kita buat dia di kertas, misalkan A3, ini saya buat misalkan kertas A3, misalkan dimensi 420 297. Ini dia. Ini adalah kertas kok ini ya. Du 420 297. Oh, kemana lari ini? Ini 420. Nah, ini dia. Oh. Ulang lagi lah. Ini dia, ya. Ini dia kertasnya. Nah, ini boleh kalian buat dia buat dia proporsional kan itu, proporsional nih, boleh buat proporsional tadi. Tinggal diukur aja ini. Kalau seandainya kita buat ini adalah ada garis ininya misalkan 10 garis dalam nih garis ini. Terus kita buat misalkan ada namanya kalau kita isi dulu kita buat kotak etiket gambar seperti ini. Ini boleh kita buat
dia proporsional kan gitu. Ini adalah 40, 34, ini adalah 40, 34. Berarti 80, 34, 68, 80 tambah 68, 188 ya. Ini jaraknya adalah 400. Berarti kita bagikan dulu nih. Ya. Kita bagikan dulu. Kita cari pakai apa? Kita bagikan dulu ya. Kita cari kalkulator dulu. Kita cari jarak tadi ya. Tadi ada 40 ditambah 34. 34 ya. 34 ini sama dengan kali 2 karena dia ada baut ada mur. Ya, kali 2. Berarti ini dia 148. Sementara margin yang sudah kita buat garis tepinya itu untuk panjangnya A3 itu 400, berarti kurangi 400. Ya. Nih. Terus dia jarak antaranya ada 5, bagi 5 berarti. Ini bagi 5. Berarti sekitar 50,4. Ya. 50,4. Ini 50,4 jarak ini. Jarak ini 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita tinggal buat dia ini kita ini aja dulu. Ini mulai dari sini. Kita lihat nih jaraknya berapa kan itu dari sini ke sini. Ini ke sini berapa sih? Ada 87,68. Kita jadikan dia 50,4. Berarti kita kurangkan nih 87,87 berapa tadi? 87,86. Ya, 87,86. Berarti 87,86 kurang 50,4. Berarti jaraknya harus kita kurangin 37,46 kan itu. 37,46. Ya sudah, kita tarik aja ini. Ini kita move sepanjang berapa? Sepanjang 34 berapa tadi? 34,4 tadi? 34 berapa tadi? 87,86 kurang 50,4. 37,46 ya. 37,46 37,46. Oh, begitu dia. Ini kita mau 37, bukan koma, salah. Move 37,46. Ini dia. Ya, kita tengok lagi, kita pastikan lagi, betul nggak dia 50,4 ini kan itu. Ini dia, berarti udah pas. Tinggal ini kita lihat juga jaraknya ini, jarak ini berapa sih kan itu. Ini jaraknya adalah 82,48. Berarti kita buat 82,48
48 kurangi 50,4. Berarti kita geser 32,08. 32,08. Ya udah. Ini kita move. Tiga 32,08. Ini dia. Ini juga kita cek ukurannya. Pasti ke sini. 87,92. Ini kita move juga. 87,92. 87,92 kurang 37,52. Berarti ini kita geser 37,52. Oh. Ntar lu ya, seharusnya tadi tuh kita gesernya, ini juga kita geser kan gitu. Tidak sama dia. Oke, ini kita geser, dia adalah 37,52 ini. .52. Ini dia. Pastikan jaraknya berapa? Pas 50,04. Nah, ini begitu juga yang di atas, yang sebelah sini. Kalau bisa dua-duanya kita geser. Tapi kita, ya bagus. Ini 65,54, 65,54, 65,54, 65,54 kurang 50,4. 15,14. Berarti ini kita semuanya ini ya, kita geser dia, kita move. Lima belas, 14. Nah, jadilah sama nih ya. Sama ini dengan ini. Ini juga sama seharusnya. Ini harusnya sama. Ini dengan ini. 50,4. Ini sudah sama. Sudah sama, ini boleh dibuang semua garis ini. Apa ini? Garis apa namanya? Ini harus dibuang nih. Biar kita lihat. Nah, ini. Sekarang kita buat adalah yang ini. Ya, yang ini aja. Ini berapa jaraknya? Ini 15 tambah 34, ini 15 ya, 15 tambah 34, berarti dia 49 tambah 80, 15 tambah 34 tambah 80 sama dengan 129. Tadi yang A3 itu adalah 297 dikurang
20 karena ada garis tepi ya. Berarti 277 dikurang 129. Terus dibagi berapa? Bagi 3 karena 3 ada jaraknya antar ini. Berarti sekitar 49,33. Ya. Jadi ini tapi kalau bisa dari sini sih, dari ini ya. Tapi dari sini juga nggak masalah. Ya. Ya udah berarti dia 49,33. Kita geser dia. Oke, yang pertama kita geser itu adalah yang inilah. Ya, kita cek ini berapa sih terluarnya. Ini kita cek terluarnya 80,85. Berarti 80,35 kurang 49,33 sama dengan 31,03 yang kita tarik. Ya, ini kita tarik dia ke atas. Ini kita tarik, kita move. Tiga 31,2 ya. 02, 31,02. Jadi ya. Terus yang ini kita pastikan juga. Ini kita pastikan nilainya berapa sih kan itu. Oh, kita pastikan jaraknya ini berapa. Jarak antar dari ini ke sini. 59,73. 59,73. 59,73 kurang 49,33. 10,04. Berarti ini kita tarik dia 10,04. Anak aku udah pada itu kan? Semuanya kita tarik ya, semua. Sepuluh koma empat. Ini dia. Nah ini gambar ini sudah tinggal ini aja kita perkirakan aja nariknya ya, yang untuk apa namanya? Ini boleh kita tarik sedikit dia, misalkan di sini. Nih. Sebenarnya ini juga harus kita buat karena dia berada di sini ya. Boleh juga kita buat dia sama segaris ya. Seperti ini boleh. Boleh juga kita angkat dikit. Ya, ini kita angkat dikit. Yang ke atasnya karena dekat kali dengan etiket gambar. Ini boleh diangkat. Atau boleh sejajar dia. Boleh di sini ya. Ya, atau boleh dia sejajar tadi. Kalau sejajar tadi dia berarti harus diangkat sedikit lagi kan itu. Ini boleh sejajar. Artinya ini boleh diangkat sedikit. Nah, kalau seperti ini sudah ini kita buang garis bantunya. Ini baru kita buat namanya. Ya. Namanya, boleh kita buat namanya. Kalau di sini boleh kita buat namanya pandangan depan misalkan.
Ini misalkan pandangan depan. Pandangan depan. Terus pandangan samping. Ini terus ini kita panjangkan sini aja lah. Ini pandangan depan. Biar sejajar ya. Ini pandangan samping. Ini dia. Oke, ini kita geser ke atas saja. Ini kita di atas saja lah. Ya. Ini juga kita geser ke atas saja nih. Nih. Setelah ini kita angkat dikit. Ini pandangan atas. Ini pandangan atas. Ya, baru kita beri penomoran dia, ya. Kita kasih penomoran misalkan kita kasih dia penomorannya di sini misalkan. Ini terus kita kasih dia garis nih. Terus ingat ya, garis ini harus dia menuju ke titik ini ya, ke titik tengah. Ini kita potong dulu. Ini boleh juga kita kita copy aja nih. Kita copy sini, kita letak di sini. Ini kita letak, ini kita nih. Usahakan dia garis ini sebenarnya nggak boleh dia berpotongan ya dengan garis. Makanya usahakan dia jangan kena gitu kan. Anggaplah seperti ini ya. Kalau ini dia kena berarti kita pindahkan ini ke sini. Ini boleh ditarik lagi ke tengah. Ini dia.
Ini harus harus di pusatnya kan itu. Ini dipotong dulu. Sudah, baru kita kasih nomor. Misalkan ini nomor 1, misalkan ini. Satu, ya. Oh ini, anggaplah di sinilah agak tengah dia. Terus ini bisa kita move dulu dikit. Misalkan inilah. Misalkan ini nomor 2. Ini nomor 2. Nah, dapat. Jadilah inilah nanti yang akan sudah lengkap ini ya. Inilah gambar lengkapnya. Ya. Oke, kalau kita lihat misalkan kita lihat dia di kertas misalkan ya. Di kertas, misalkan di kertas gambar. Ya, coba kita misalkan ini simpan dulu. Ini dia. Misalkan kita mau simpan, ya kita lihat dulu dia di kertas misalkan. Ini kertasnya kertas A3 tadi. Anggaplah ini kertas A3. Ini kita buat landscape. Ya, ini kita nolkan. Nih, kita lihat dia di kertas. Ini dia. Ya, ini dia di kertas. Ya. Nah, seperti inilah dia. Oke. Ini saya simpan dulu. Oke, ini dia. Ya. Inilah dia barangnya. Nih. Ya. Kalau kita putar rotate balik. Nah, ini dia. Ini dia. Ketebalannya sudah pas juga dengan aturan tadi, ya.
Ini jadinya. Ini adalah baut, ya. Ini adalah murnya. Oke, ada pertanyaan? Saya stop ini ya. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Halo? Ada pertanyaan? Sepertinya tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, mungkin saya kembalikan ke saya arahkan ke Kak Cantike. Silakan Kak Cantike untuk melanjutkan apakah ada latihan hari ini atau tidak. Ya, kalau latihan samakan dengan yang kelas B kemarin. Oke, Kak Cantike? Oke, siap, Pak. Nanti yang ini nanti saya kirim lewat WA. Ya. Oke, Pak. Yang materi tadi. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan adik-adik sekalian paham ya apa yang saya sampaikan tadi. Materi nanti saya kirimkan by WA. Terus kalau ada pertanyaan silakan kirimkan pertanyaannya lewat WA ya, sehingga nanti apa-apa yang tidak adik-adik pahami bisa kita jelaskan lebih rinci lagi. Mungkin itu saja. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua.